bermoral, tak arogan, tak zolim. Sosok pemimpin yang bermoral adalah keniscayaan, karena moralitas unsur utama dalam teori kepemimpinan dari manapun. Moral adalah syarat utama dalam mengukur kepemimpinan, baik itu pemimpin secara nasional maupun pemimpin sampai ke tingkat lokal. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya menjadi contoh bagi yang dipimpin. Untuk merealisasikannya, masyarakat hendaknya memilih calon pemimpin yang tidak cacat moral dan memiliki kriteria. Kalau pemimpin cacat moral, dia ada beban masa lalu, mau melakukan sesuatu jadi tidak jadi, karena dia pernah melakukan kesalahan. Ia jadi tidak bebas melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mengenai cacat moral, seorang calon pemimpin seharusnya tidak memiliki catatan beraktivitas amoral, juga tidak pernah melakukan korupsi dan suap. Alasannya, semua hal itu berlawanan dengan prinsip ajaran agama. Misalnya, kalau dia koruptor, nanti kalau dia memimpin jadi tidak bisa memberantas korupsi. Dalam kaitan moralitas kepemimpinan, definisi moral dalam Islam adalah sebuah ketentuan mengenai standar baik dan buruk menurut Al-Quran dan Sunnah yang bersifat universal. Apa yang dikatakan buruk oleh Al-Quran ya buruk. Misalnya, perempuan itu memakai baju setengah telanjang, itu buruk menurut Al-Quran. Tidak cukup kita hanya melihat adanya surat catatan kepolisian saja, moral itu langsung baik. Tapi kita harus melihat perilaku orang, apa itu dinilai masyarakat sebagai sesuatu yang positif. Moralitas itu jelas ada kriteria dan standarnya. Jadi perbuatan-perbuatan yang terlarang dan sebagainya sudah jelas ketentuan-ketentuannya. Moral adalah perilaku seseorang yang tunduk pada perbuatan-perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan menurut Islam ya sesuai dengan apa yang diperintahkan agama. Karena itu, pemimpin bermoral harus menjalankan aturan agama. Tentu saja, pemimpin bermoral tidak lahir begitu saja. Butuh proses untuk membentuknya. Harus ada proses kaderisasi untuk membentuk kepribadian agama dan jiwa kepemimpinan. Pembinaan intensif perlu dilakukan guna menanamkan akidah, syariah, kepribadian agama, dan kesadaran politik. Pemimpin bermoral butuh lingkungan yang kondusif, karena itu perlu dihilangkan segala hal yang dapat menghalangi lahirnya pemimpin bermoral. Jauhkan paham sekularisme dan liberalisme. Seiring dengan itu, sistem politik Machiavellis yang membolehkan segala cara harus diganti dengan sistem politik bersih yang didasarkan pada halal haram. Jangan sekali-kali calon pemimpin yang cacat moral diberi tempat untuk berkuasa. Dan yang tak boleh ketinggalan, masyarakat harus dicerdaskan. Rakyat yang memahami tidak akan memilih siapapun yang tak bermoral sebagai pemimpin. Bahkan mereka akan menolak pencalonan orang yang tidak berakhlakul karimah. Maka carilah pemimpin yang menjadi panutan dan membawa kemaslahatan. Bukan pemimpin amoral yang membawa kenistaan dan kearogansian penuh kezoliman. Saya Safarora Amelia membacakan untuk berita Merenim Post pada hari ini.